Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallallahu wa ta'ala wa sallim wa tadhkir wa nafa'u wa al-hadd ala tanassub fi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala sayyidina Rasulillah wa radati wa rusul wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, kita sampai di halaman 163 ya. Paragraf terakhir. 162. 162. Baik kira. 162 ya. Baik. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tawakal, kemudian membahas mengenai rezeki, dan kita juga sudah membahas pembagian rezeki. Bahwa rezeki ada madmun, ada maksum, ada mamluk, ada mawqul, ada rezeki yang dijamin, ada rezeki yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rezeki yang dimiliki diizinkan oleh Allah bagi hamba untuk memilikinya, dan yang terakhir adalah rezeki yang mawqut, yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kita lanjutkan. Qala al-musannif man nafa'ana bihi fid dharain amin. Fa in qila hal yalzam al-'abda talabur rizqi bi halin. Jika ditanyakan apakah seorang hamba itu diharuskan atau diwajibkan mencari rezeki, ketika timbul pertanyaan sekarang, kenapa pertanyaannya timbul seperti ini? Di pembahasan yang lalu beliau menjelaskan tentang tawakal. Orang itu harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah membahas apa makna tawakal itu. Menurut Imam Ghazali, makna tawakal itu memutuskan segala ikatan, sandaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya memusatkan keterikatan kita, sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kalau diterjemahkan ketawakalan itu memutuskan segala sandaran dan keterikatan kepada selain Allah, berarti selain Allah itu adalah sebab-sebab, termasuk mencari rezeki itu adalah sebab-sebab. Kalau sekarang disimpulkan tawakal itu maknanya adalah memutuskan segala keterikatan kepada selain Allah, kepada sebab-sebab, maka timbul pertanyaan, apakah seorang hamba itu diwajibkan untuk mencari rezeki atau tidak? Hamba itu wajib atau tidak mencari rezeki? Fa'alam, ketahuilah jawabannya. Kalau kau memiliki pertanyaan seperti itu, atau kalau ada pertanyaan seperti ini, fa'alam, ketahuilah anna rizqa al-madmun alladhi huwa al-ghidha wal-qiyam la yumkinuna talab. Jawabannya adalah, ketahuilah sesungguhnya rezeki yang madmun, rezeki yang dijamin oleh Allah. Apa itu rezeki yang dijamin oleh Allah? Rezeki yang dijamin oleh Allah yang merupakan tidak asupan dan penopang hidup kita, yang jika kita tidak mendapatkan rezeki itu, kita tidak bisa hidup. Nah, ini kita harus ingat dulu maknanya ya. Ada madmun, ada maksum. Kalau rezeki yang madmun adalah rezeki yang dijamin oleh Allah. Apa rezeki yang dijamin oleh Allah? Yang disebutkan di dalam ayat bahwa Allah menjamin rezeki hambanya, yang dijamin oleh Allah sama rata, semua hamba mendapatkannya adalah rezeki yang jika kita tidak diberi rezeki itu, kita mati. Jadi apa maknanya rezeki yang dijamin? Yang dijamin oleh Allah adalah rezeki yang harus setiap hamba itu mendapatkan rezeki tadi, yaitu
rezeki yang maksud itu rezeki yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari sekedar menyambung hidup. Seperti hamba itu, umpamanya kita simpulkan ya, hamba itu satu hari makan nasi satu piring sudah hidup ya. Umpamanya ya. Umpama kalau kita simpulkan setiap orang itu makan nasi satu piring dia bisa hidup. Nah, berarti nasi satu piring itu pasti didapat oleh seorang. Tidak mungkin hamba itu tidak dapat nasi satu piring. Ini umpamanya, contoh saja. Nah, kalau nasi yang 2 piring, 3 piring, 4 piring itu rezeki yang dibagi. Lebih dari hajat hidup. Itu tidak semua orang rata. Ada yang dapatnya 2 piring, ada yang dapatnya 3 piring, ada yang dapatnya 4 piring, ada yang dapatnya cuma 1 piring. Ini yang kita ketahui ya. Beda antara rezeki yang dijamin dengan rezeki yang dibagi. Rezeki yang dibagi itu ada rumahnya ada berapa? Yang ini 2, yang ini rumahnya 1, yang ini ngontrak. Tidak rata. Kalau rezeki yang dibagi tidak rata. Yang di sini dia jalan kaki kemana-mana, yang di sini naik sepeda, yang di situ naik motor, yang di sana naik mobil, itu tidak rata. Itu rezeki yang dibagi. Pakaiannya ada yang punya pakaian 1, ada yang punya pakaian 3, ada yang punya pakaian 10, itu yang dibagi, tidak rata. Nah, yang rata semua pasti dapat, yang dijamin. Yang dijamin itu yang pasti dapat. Nah, dia mengatakan Imam Ghazali, rezeki yang dijamin yang merupakan asupan bagi manusia dan penopang hidupnya. Bukan cuma pertanyaan yang disebutkan tadi, apakah kita wajib mencarinya? Jawabannya bukan wajib atau tidak. Jawaban Imam Ghazali, kita tidak bisa mencarinya. Bukan cuma wajib mencari atau tidak. Rezeki yang merupakan asupan kita itu kita tidak bisa mencari. La yumkinuna talabu. Bagaimana tidak bisa kita mencarinya? Idh huwa syai'un min fi'lillah subhanahu bil 'abdi. Sebab rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Kalau Allah mengatakan aku menjamin rezeki asupan kalian hai hambaku, berarti itu kan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merupakan kehendak Allah mutlak, maka seorang hamba tidak bisa mencarinya. Contohnya kalau hayati wal mauti, seperti hidup dan mati. Hidup dan mati itu kata beliau, la yaqdirul 'abdu 'ala taksirihi wa la yaqdihi. Hamba itu tidak bisa mencari kehidupan dan tidak bisa menolak kematian. Hamba itu tidak bisa saya mau cari hidup, tidak bisa. Loh, saya kalau sakit ke dokter kan saya cari hidup. Enggak, kamu tidak bisa cari hidup. Buktinya ada orang ke dokter ya mati, tetap mati. Saya sakit A minum obat, kan saya cari hidup, kan bukan cari hidup itu. Kamu tidak cari hidup. Buktinya ketika kamu minum obat, kamu bisa mati. Sama halnya ketika kamu tidak minum obat, kamu bisa hidup. Bisa hidup. Nah ini perlu dipahami, ya. Bisa salah paham kita. Ini kita masih berbicara masalah keyakinan, bukan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Ini harus dipahami, sebab kalau tidak paham, pulang dari sini tidak ada yang kerja, tidak ada yang dokter, semua di rumah ada atas sejarah. Nah, bisa hancur kehidupan. Ini Imam Ghazali berbicara mengenai keyakinan, walaupun nanti dia akan mengarahkan pada penerapan kehidupan, karena sebetulnya nanti manusia itu posisinya berbeda-beda, yang satu di antara yang lain. Ini
saya tidak akan sampaikan sekarang dulu, kita ikuti saja dulu alur kitabnya. Ya. Nah, rezeki yang dijamin oleh Allah kepada hamba itu ya seperti kehidupan dan kematian itu. Sudah ditentukan satu persatu dan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang itu yang masih dikehendaki hidup oleh Allah di dunia ini, pasti dia bisa mendapat asupan. Yang tidak dapat asupan, sudah berarti waktunya dia itu pindah ke alam yang lain. Kita juga sudah membahas di pertemuan yang lalu. Kalau ada pertanyaan, kalau begitu, kalau umpamanya rezeki yang asupan itu dijamin oleh Allah, kenapa ada orang mati kelaparan? Kok ada orang mati kelaparan? Ya, orang mati kelaparan itu bukan karena dia lapar kemudian dia mati, tapi orang mati kelaparan karena memang sudah waktunya mati. Waktunya mati, rezekinya di dunia ini habis. Kalau rezekinya masih ada, dia tidak mati kelaparan, dia masih bisa berlanjut hidup. Kalaupun dia merasakan lapar, nanti rezekinya itu akan datang dan dia bisa lanjut hidup. Tapi kalau dia lapar sampai kemudian dia mati, dia matinya bukan karena lapar, tapi matinya karena memang waktunya sudah habis di dunia. Paham tidak ini maksudnya? Itu Imam Ghazali menjelaskan seperti itu. Wa amal maksud, sedangkan rezeki yang dibagi, kalau tadi rezeki yang makmur, yang dijamin, kita tidak bisa cari. Kita tidak bisa mencari. Wa amal maksud minal asbab, sedangkan rezeki yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebab-sebab itu dari arah-arah yang sudah memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki yang dibagi itu datangnya memang sudah ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yalzamul 'abda talabu, hamba itu tidak diwajibkan mencarinya. Perhatikan kata-kata ini. Pertanyaannya tadi, rezeki itu wajib dicari atau tidak? Yang pertama, kalau rezeki yang dijamin tidak bisa dicari. Karena kita kan tidak tahu yang nyambung hidup kita itu dari apa, kan kita tidak tahu. Tidak bisa kita tentukan. Oh, saya ini masih hidup karena sarapan tadi. Tidak bisa. Yang nyambung hidup kamu itu apa? Tidak tahu. Itu sudah dijamin oleh Allah SWT. Tapi sekarang kalau rezeki yang di atasnya asupan, kata Imam Ghazali, rezeki yang di atasnya asupan seperti rumah dan lain-lainnya, pakaian, la yazalul abdu talabah. Kata Imam Ghazali, hamba itu tidak pernah diwajibkan oleh Allah untuk mencari rezeki. Ini maknanya bukan Imam Ghazali melarang kita cari rezeki, tapi Imam Ghazali menjelaskan hamba itu tidak diwajibkan oleh Allah cari rezeki. Tidak wajib. Tidak ada perintah wajib di dalam Al-Quran kita mencari rezeki. Perintah wajib itu tidak ada. Nah, beliau mengatakan itlah hajat dari abdi bila dari. Nah, ini sudah posisi, ini sudah menentukan posisi dia. Kenapa kok tidak diwajibkan mencari? Sebab hamba itu sebetulnya tidak punya keperluan terhadap rezeki yang dibagikan. Sebab rezeki yang dibagikan itu kan berarti sudah lebih daripada asupan. Seharusnya seorang hamba itu tidak perlu dengan rezeki yang dibagi ini. Tidak perlu. Baju 3 perlu tidak dengan baju 3? Harusnya, hakikatnya hamba itu tidak perlu baju 3. Makan nasi 5 piring perlu tidak? Harusnya tidak perlu. Perlunya cuma nyambung hidup. Selebihnya dari nyambung hidup itu kan sebetulnya tidak diperlukan dia. Nah, hamba yang sebenarnya
itu kan kerjanya dia bukan cari nasi di piring itu, ini hanya contoh saja. Tapi kerjaan hamba sebetulnya itu kan sujud di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau asupannya sudah dicukupi oleh Allah, harusnya dia sujud saja. Menurut Imam Ghazali, tidak perlu, dia tidak perlu mencari tambahan lebih dari sekedar asupannya. Menurut Imam Ghazali seperti itu. Jadi makanya karena tidak diperlukan, tidak ada hubungannya rezeki tambahan itu dari perintah menyembah, maka Allah tidak mewajibkan hamba itu untuk mencari rezeki, tapi Allah juga tidak melarang. Paham? Allah juga tidak melarang kita mencari tambahan rezeki, mencari tambahan lebih dari asupan tidak dilarang oleh Allah, tapi Allah juga tidak mewajibkan. Allah tidak mewajibkan. Ustaz, kalau saya punya anak, punya istri, semuanya rezeki anakmu, rezeki istrimu itu juga sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saya punya kewajiban nggak mencukupi, menutup rasa lapar istri saya dan anak-anak saya? Ya, karena kamu diperintah oleh Allah, diperintah untuk mencari. Tapi sebetulnya sudah dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita tidak bahas itu dulu, bahas yang kita punya. Wa innama hajatuhu ilal matmum. Hamba itu tidak punya hajat kepentingan dengan rezeki yang maksud yang lebih. Tapi hajat seorang hamba itu dengan rezeki yang dijamin, yaitu asupan tadi. Dan rezeki yang asupan sudah dijamin, tidak bisa dicari. Rezeki yang lebih dari asupan, kamu tidak perlu dengan rezeki itu untuk nyambung hidup. Wa huwa min Allah wa fi dhamanillah, dan rezeki yang dijamin itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada pada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma qauluhu ta'ala, sedangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabtaghu min fadlillah, carilah dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ibtaghu, inginkanlah, maksudnya kan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia itu maksudnya apa? Yang dimaksud karunia di sini apa? Ada banyak tafsir. Ini kan ayatnya berkaitan dengan apa? Jumat gitu ya. Dari belajar anak dan dia sudah saya jadi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul baik. Kemudian fa idza qudiyatis salati fantashiru ila al-ardi wabtaghu min fadlillah. Ini berkaitan dengan sholat Jumat. Kalau sudah selesai sholat, orang yang beriman, jika kamu mendengar panggilan zikir, maksudnya panggilan sholat Jumat itu, fas'au ila dzikrillah. Jika kamu dipanggil untuk melakukan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kamu untuk datang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya hadir pada sholat Jumat itu, hadir mendengarkan khutbah, kemudian melakukan sholat Jumat. Kemudian ada larangan, wadalul baik, tinggalkan segala bentuk jual beli. Makanya jual beli yang dilakukan setelah khatib naik mimbar itu hukumnya haram, hukumnya diharamkan. Wadalul baik. Kemudian faidah qudiyat shalah, kalau sudah selesai sholat, fantashiru ila al-ard, maka bertebarulah kalian ke muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya sebagian orang berdalil mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kalau kamu katakan, hai Imam Ghazali, kalau engkau tidak mengatakan tidak ada perintah mencari rezeki, bagaimana dengan ayat ini? Carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maksudnya. Famurad bihi, maksud dari ayat carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya karunia itu apa?
buat kawan. Maksudnya adalah carilah ilmu dan pahala, bukan carilah rezeki, bukan cari pakat, tapi cari ilmu dan pahala. Ini penafsiran ya. Ini penafsiran. Maksudnya cari ilmu dan pahala. Ada yang mengatakan carilah sir rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak penafsiran. Bahkan ada juga yang menafsirkan memang carilah makan, carilah rezeki. Karena ayat sebelumnya itu berkaitan dengan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Kalau sudah selesai, cari karunia Allah, yaitu cari rezeki. Tapi sebagian ulama condong ini bukan carilah rezeki, maksudnya rezeki makan, tapi ini mencari ilmu dan mencari pahala. Wakila bal huwa rukhsatun, dan dikatakan ini bukan termasuk perintah. Wabtagu itu kan perintah, carilah itu kan berarti perintah. Tapi pendapat sebagian ulama mengatakan ini bukan perintah, tapi ini adalah rukhsah. Ini adalah izin, bukan perintah. Loh, kok izin tapi kata-katanya carilah? Nah, perintah itu ada macam-macam. Perintah itu ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah, ada perintah yang mubah. Perintah yang mubah jangan kamu setarakan dengan yang wajib. Perintah yang sunnah jangan kamu setarakan dengan yang wajib. Perintah yang wajib jangan pula kamu artikan itu mubah, kacau nanti. Jadi kalau kita mau membaca Al-Quran, ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus tahu ini perintahnya wajib atau perintahnya sunnah atau perintahnya mubah. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga merasakan seperti itu. Kadang-kadang kita memerintahkan ke anak kita sesuatu yang wajib, perintah. Ada perintah yang lebih bagus kalau melakukan ini, ada perintah yang mubah. Nah, kamu lebih baik jalan ke sini, nah, tapi itu pilihan, bukan perintah wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala juga seperti itu di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, beliau mengatakan kalaupun ini mau diartikan perintah, tapi ini bukan perintah yang wajib, bukan perintah yang sunnah, tapi ini sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Id huwa amrun walidun ba'dal hadar. Perintah ini datang setelah sebelumnya ada larangan. Nah, biasanya perintah kalau datang setelah larangan itu berarti artinya bukan wajib. Artinya adalah mubah. Seperti ayat ini, wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah ini disebut di dalam ayat setelah sebelumnya ada larangan mencari. Larangannya apa? Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Larangannya tinggalkan jual beli. Berarti kan dilarang mencari karunia. Tinggalkan jual beli. Tapi setelah itu kalau sudah selesai, wabtagu. Kalau sudah selesai, carilah rezeki, carilah karunia. Berarti ini bukan perintah wajib, karena sebelumnya dilarang, kemudian ada perintah dibolehkan. Perintah dibolehkannya berarti bukan perintah wajib, ini adalah perintah mubah. Dalam ayat yang lain umpamanya larangan berburu pada waktu kamu ihram, waktu kamu berihram haji, kamu dilarang berburu. Tapi kemudian Allah mengatakan faidah halal itu fastor. Tapi kalau kamu sudah ta'alul, berburulah. Berburu itu artinya jadi wajib atau mubah? Mubah. Kalau berburu itu kita artikan wajib, berarti ada rukun tambahan buat umrah dan haji. Setelah selesai umrah haji, orang harus berburu. Fastor, berburulah itu perintah. Tapi itu bukan perintah wajib, bukan perintah sunnah juga, tapi itu perintah mubah. Dari mana kita bisa mengetahui? Karena sebelumnya ada larangan berburu, kemudian dibolehkan. Nah, ini kita harus memahami. Nah, termasuk ayat ini, wabtagu min fadlillah, ini bukan
awal sudah mengatakan hamba itu tidak diwajibkan mencari rezeki. Tidak diwajibkan juga mencari rezeki yang dibagi. Ya. Kalau rezeki yang dijamin memang tidak bisa mencari menurut dia, menurut Imam Ghazali. Kalau rezeki yang dibagi tidak diwajibkan kita mencari, karena bukan rezeki yang dibagi tidak untuk nyambung hidup. Nah kalau ada ayat ini namanya rukhsah, bukan perintah wajib. Fayakunu bima'nal ibah, makanya perintah ini maknanya mubah, la bima'nal ijab wal ilzam, tidak bermakna wajib dan keharusan. Nah, berarti kalau maknanya mubah, kamu boleh tidak mencari rezeki tambahan lebih dari asupanmu. Kalau kamu tidak mencari rezeki yang lebih dari asupanmu, kamu tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi kalau kita mau mencari dosa, tidak berdosa juga, namanya mubah. Namanya mubah itu berarti kamu meninggalkan tidak berdosa, kamu mencari juga tidak berdosa. Plus kalau kamu mencarinya, kalau kamu mencari rezeki yang lebih dari rezeki asupan, kamu sertai dengan niat-niat yang baik, maka yang tadinya mubah itu berubah bisa menjadi ibadah. Makanya ulama itu, kita di hari Rabu kan juga bahas, kebetulan temanya sama ya, Imam Abdullah bin Al-Haddad juga temanya masalah jual beli, masalah rezeki. Makanya setiap orang mau mencari rezeki, ulama itu memerintahkan untuk menghadirkan niat-niat yang baik. Untuk menghadirkan niat-niat yang baik. Mengapa? Supaya mencari rezeki kamu ini itu nilainya menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau kamu mencari rezeki itu tanpa menghadirkan niat yang baik, cuma sekedar harus mengumpulkan nominal, maka mencari rezeki kamu itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu termasuk perbuatan yang sia-sia. Termasuk perbuatan yang sia-sia. Jadi setiap saya mau mencari rezeki, ya saya harus menghadirkan niat yang baik di dalam diri saya. Umpamanya seperti saya mau menggembirakan keluarga saya, mencukupi anak saya, mencukupi istri saya, kemudian saya mau bersedekah, saya mau membantu fuqara wal masakin. Kalau membantu fuqara wal masakin berarti kan saya harus punya kelebihan. Nah, ketika saya mencari rezeki dengan niat seperti itu, maka mencari rezekinya ini nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Imam Ghazali ini menjelaskan kepada kita, mencerahkan kita bahwa pertama, rezeki yang dijamin itu kita tidak mungkin tidak dapat. Dan apa yang jamin hidup kita juga tidak tahu. Makanan yang mana yang jamin hidup kita juga tidak tahu. Kapan makanan yang jamin itu masuk ke perut kita juga kita tidak tahu. Yang kedua, Imam Ghazali juga menjelaskan rezeki yang lebih dari asupan itu tidak diwajibkan kalian mencarinya. Nah, sesuatu yang tidak diwajibkan kita mencarinya, apakah pantas itu membuat kita risau dan khawatir? Tidak pantas. Kamu tidak diwajibkan oleh Allah SWT. Kenapa kamu menjadi risau dan khawatir? Tidak pantas. Loh, saya mau mencari rezeki, boleh nggak? Sah. Boleh kamu mencari rezeki. Tapi kalau sampai kamu mencari rezeki itu menjadikan kamu sumpah bunda karena ini belum masuk budgetnya, ini kalah saing dengan toko lain, kalah saing dengan perusahaan lain, kamu rendah sekali. Kamu dibikin sumpah, dibikin bunda oleh sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah
setiap hari kamu meninggalkan tahajud, tidak ada rasa rugi di dalam hati kamu. Setiap hari kamu meninggalkan sholat asar, kamu telat mepet di waktu maghrib, ya biasa-biasa. Padahal ini sesuatu yang harusnya kamu lakukan, yang ini kamu tidak diwajibkan, bukan dilarang ya, tidak diwajibkan. Ini Imam Ghazali mau menjelaskan seperti itu. Ya. Pada dasarnya mau menjelaskan seperti itu. Walaupun nanti dia akan menjelaskan maunya Imam Ghazali itu ya kita datang ibadah, tidak usah mikir itu. Jadi sebetulnya Imam Ghazali ini sedang berbicara satu posisi pada sekelompok hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang rezekinya datang, bukan harus melalui masa pencarian. Karena hamba itu macam-macam rezekinya datang. Ada hamba yang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi tidak perlu dia mencari mata, tidak perlu dia punya mata pencarian. Ada sekelompok hamba yang memang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dia harus memiliki mata pencarian. Saya dului, karena nanti di bawah Imam Ghazali akan menjelaskan. Saya dului ini supaya tidak bingung. Dan nanti kalau pengajiannya dului di sini, besok saya ada yang kerja. Sebetulnya Imam Ghazali ini sedang menjelaskan sekelompok hamba yang rezekinya datang tanpa mata pencaharian. Ada nggak itu? Ada. Saya beri contoh di pertemuan yang lalu, Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu rezekinya datang dari langit, dia nggak kemana di dalam kamar. Terus Imam Ghazali kemudian beri contoh nanti. Nah kita lanjutkan dulu. Fa'in qila, jika ada pertanyaan baru, jika ditanyakan, lakin bihadzal rizq al-ma'mun asbabun. Tapi rezeki yang dijamin pun, yang untuk asupan kita, itu kan tidak datangnya itu langsung ke perut kita. Rezeki yang sudah dijamin oleh Allah untuk asupan kita, itu kan dia tidak langsung masuk ke perut kita. Datangnya juga harus ada sebab-sebab. Ada sebab-sebabnya. Ada orang datang entah dari jual beli, entah dari hadiah, entah dari sedekah, entah dari cara yang halal, entah dari cara yang haram. Pokoknya harus ada sebabnya. Nah, pertanyaannya, fahal yalzamuna talabul asbab? Kalau rezeki itu datang dengan sebab-sebab, maka apakah wajib bagi kita untuk mencari sebab-sebab, mencari perantara supaya rezeki yang dijamin itu, asupan itu bisa masuk ke dalam diri kita? Wajib atau tidak? Pertanyaannya dijawab oleh Allah. Kalau ada pertanyaan seperti ini, rezeki yang dijamin itu kan perlu sebab. Apakah wajib bagi kita untuk mencari sebab-sebab itu? Qila lahu, dijawab kepadanya, la yalzimu kada, tidak diwajibkan bagi kamu mencarinya, walaupun itu asupan. Pada hakikatnya tidak diwajibkan bagi kamu untuk mencari, walaupun itu rezeki untuk nyambung hidup kamu. Pada hakikatnya seperti itu, tidak diwajibkan bagi kita. Memang tidak ada ayat yang mewajibkan itu, tidak diwajibkan. Illa hajatan lil abdi ilaihi. Sebab seorang hamba itu tidak punya hajat kepada mencarinya. Kenapa? Idzillahu subhanahu yaf'alu bisababin wa bighairi sababin. Hamba itu tidak punya hajat sebetulnya, tidak harus dia itu mencari rezeki, walaupun rezeki itu yang untuk asupan hidupnya. Kenapa? Sebab pada hakikatnya Allah itu bisa nyambung hidupnya hamba melalui asupan dengan sebab atau tanpa sebab. Allah akan berjanji
jamin asupan kita. Allah bisa menjaminnya tanpa sebab atau dengan sebab. Kalau Allah sudah bisa menjaminnya dengan sebab atau tanpa sebab, maka hamba itu sebetulnya tidak perlu khawatir untuk mencari rezeki tadi. Famin aina yalzamuna talabus sabab. Dari mana kita itu diwajibkan mencari sebab-sebab? Bagaimana kita itu bisa diwajibkan mencari sebab-sebab? Tidak mungkin. Kita ini tidak diwajibkan mencari sebab-sebab. Cuma inna Allah Ta'ala dhamina lana dhaman mutlaqan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kita dengan jaminan yang mutlak. Mutlak itu berarti tanpa syarat. Allah telah menjamin kita dengan jaminan yang mutlak. Jaminan yang mutlak itu contohnya gini. Kamu, umpamanya saya berbicara, kamu tidak usah khawatir, saya jamin makan kamu saja. Ini jaminan yang mutlak. Tapi kalau saya mengatakan begini, kamu saya jamin makan kamu, tapi setiap hari datang ke rumah saya bersihkan rumah. Ini sudah tidak mutlak lagi, berarti ada syarat. Ada syaratnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam ayat Al-Quran, saya Allah menjamin rezeki hamba saya, rezeki yang asupan, dan jaminan Allah ini jaminan yang mutlak tanpa syarat. Kamu kerja, kamu tidak kerja, aku Allah menjamin rezeki kamu secara mutlak. Min ghairi syartit talabi wal kasbi. Tanpa syarat kamu harus mencari atau kamu harus punya mata pencaharian. Allah menjamin rezeki yang asupan. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidaklah satu makhluk pun melata di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syarat ya itu? Sama sekali tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Ini Imam Ghazali menjelaskan seperti ini supaya kepala kita ini santai. Jadi jangan dibuat khawatir terhadap rezeki. Bukan supaya kita jadi pengangguran, enggak. Tapi supaya kepala kita ini santai. Ini loh, kamu lihat ini tidak ada syarat. Jadi kalau kamu ini istilahnya orang Jawa kededukan, kamu ini kebingungan lari sana sini untuk urusan rezeki, kamu bodoh. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah SWT tanpa syarat. Kok kamu bingung terhadap urusan rezeki ini? Bukan kamu tidak boleh bekerja, tapi jangan dibuat bingung oleh urusan rezeki. Yang belum dijamin itu ada tadi dijelaskan oleh Imam Ghazali. Kalau urusan rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kamu meeting dan sholat asar, meeting pertemuan sana sini untuk sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu membahas sesuatu panjang lebar untuk sesuatu yang kamu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, nanti kalau saya tidak meeting, tidak ini, nanti saya tidak dapat rezeki. Dari mana punya ucapan seperti itu? Nah, Allah sendiri sudah mengatakan semuanya sudah saya jamin. Semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih ada pembahasan lagi. Summa kaifa yasihhu ayyamura al-'abda bi talabi ma la ya'rifu makanahu fa yaqulu. Lalu pertanyaannya bukan sekedar apakah hamba itu wajib mencari sebab-sebab itu. Pertanyaannya bagaimana mungkin Allah itu memerintahkan seorang hamba untuk mencari sebab-sebab
yang dia itu tidak tahu tempatnya di mana. Sebab-sebab rezeki kita datang kita tahu tempatnya. Kalau tempat kerja kita tahu. Toko kita alamatnya di mana? Tahu. Tempat kerja kita alamatnya di mana? Tahu. Tempat rezeki kita tahu tempatnya di mana. Kita bisa pastikan enggak dari toko kita itu saya dapat rezeki? Dan bisa saya pastikan. Dari tempat kerja saya itu saya dapat rezeki. Saya tidak bisa memastikan. Dari jualan kitab ini saya bisa dapat rezeki. Tidak bisa saya memastikan. Nah, terus di mana tempat saya dapat rezeki? Tidak tahu. Saya dapat rezeki ini dari mana? Tidak tahu. Kita tidak pernah tahu rezeki itu datangnya dari arah mana. Kita tidak pernah tahu. Aina la ya'rifu makanahu fa yatubu. If la ya'rifu ayyi sababin rizquhu alladhi yatanawaluhu la ghaib. Sebab hamba itu juga tidak tahu dengan sebab yang mana rezekinya itu datang sehingga dia bisa mencicipinya. Tidak tahu. Saya beli nasi 1 piring. Ini nasi 1 piring itu rezeki saya benar. Tidak tahu. Kadang-kadang saya beli nasi 1 piring, belum sampai rumah tumpah jatuh nasinya. Yang makan ayam, berarti itu rezekinya ayam, bukan rezeki kamu. Kadang-kadang saya bawa nasi 1 piring, sampai rumah anak saya tanya, minta makanannya, dimakan semuanya, saya tidak dapat apa. Berarti itu bukan rezeki saya itu. Saya cuma kurir yang mengantarkan rezeki itu. Mana rezeki yang masuk ke mulut kita? Tahu tidak kita? Tidak tahu kita. Tidak tahu. Jadi dari mana kita itu bisa mencari rezeki? Tidak bisa. Rezeki itu datang, tidak kita cari. Rezeki itu datang. Ini kita tidak berbicara rezeki yang dimiliki. Kalau kamu memiliki beras 1 kilo di rumah, itu sudah kamu miliki. Kamu punya gula 2 kilo di rumah, gula 2 kilo itu kamu miliki. Tapi itu rezeki kamu enggak? Yang kamu cicipi? Belum tentu. Belum tentu. Ada petani nanam beras di Indonesia, dia nggak mencicipi apa yang dia tanam. Berasnya dimakan sama orang Thailand. Orang Thailand tanam padi dimakan sama orang Indonesia. Rezeki bisa jalan-jalan dari Thailand ke Indonesia, dari Indonesia. Bayangkan bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu dari sebab mana rezeki itu masuk ke mulut kita, tidak tahu. Kemudian walladhi yasiru sababa bidatihi wa tarbiyatihi la ghaib. Tidak ada juga dia manusia juga tidak tahu rezeki mana yang merupakan asupan bagi dirinya. Dia juga tidak tahu. Rezeki mana yang bisa memelihara dia juga dia tidak tahu. Rezeki yang mana? Tidak tahu dia. Farwahid minna la ya'rifu dzalika sabab bi'ainihi. Setiap orang di antara kita tidak ada yang tahu sebab-sebab datangnya rezeki itu secara khusus, secara spesifik. Tidak mungkin tahu. Tidak mungkin tahu. Setiap orang di antara kita. Wa min aina yahsul lahu. Dari mana rezeki itu sampai ke kita? Kita juga tidak tahu. Fala yasihu taklifu. Kalau kita semua tidak tahu, bagaimana mungkin Allah mewajibkan kita mencari sesuatu yang kita tidak tahu? Tidak mungkin. Paham tak maksudnya? Ini dia mau menyimpulkan mencari itu hukumnya tidak wajib. Alasannya nyarinya di mana aja kita tidak tahu. Nyarinya di mana kita tidak tahu. Jadi berarti kalau kita tidak tahu tempatnya di mana, maka tidak mungkin Allah mewajibkan kita mencari sesuatu yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Fa'am dari kawasan.
renungi ucapanku ini secara bijak. Innahu bayyinun, karena apa yang aku jelas, karena ini sesuatu yang nyata, sesuatu yang jelas, bukan waham, bukan juga, tapi ini sesuatu yang gamblang, sesuatu yang jelas. Secara bijak itu maksudnya renungi secara bijak, jangan jadikan ini dasar bagi kita untuk membenarkan rasa malas kita. Mulai besok saya nggak usah kerja, di rumah saja santai, bukan karena tawakal, karena malas. Ini salah juga. Salah juga. Karena ini kita masih membahas hakikat, kenyataan, bukan urusannya dengan kehidupan sehari-hari. Kalau dengan kehidupan sehari-hari, posisi hamba itu dibagi-bagi sama Allah. Memang ada yang posisinya itu dimiripkan dengan hakikat sampai dia tidak harus punya mata pencaharian, sama seperti Sayyidah Maryam, sama seperti anak kita yang masih bayi. Anak kita yang masih bayi cari rezeki deh. Kalau cari rezeki itu diwajibkan, loh, kita tidak usah ngomong bayi ya memang tidak bisa apa-apa. Anak kita yang sudah akil balik, terkena kewajiban cari rezeki tidak? Di rumah dia, tidak pikir rezeki, nonton film di rumah, baca komik, tidur, bangun, tidak mikir apa-apa, makan dan minum dia. Dari mana rezekinya datang? Kan saya yang cari rezeki ya, iya kami yang cari rezeki, tapi dia tanpa usaha kan? Kami yang harus berusaha, dia tidak berusaha. Ini sudah menjelaskan kepada kita. Memang sekelompok makhluk itu ada yang memang rezekinya datang tanpa usaha, ada yang rezekinya datang dia harus bergerak. Tapi pada hakikatnya rezeki itu semuanya sudah terjamin, dan makhluk itu ketika bergerak dia tidak sedang mencari rezeki tadi, tapi dia bergeraknya itu menjemput rezeki tadi, bukan dia mencari rezeki tadi. Dari arah mana? Nggak tahu dia. Wallahu a'lam. Nggak tahu. Karena rezeki tidak bisa dicari. Itu kan istilah saja. Nah, kemudian summa hasbuka annal anbiya sallallahu alaihim ajma'in wal awliya al mutawakkilin. Cukup bagi kamu, kemudian cukup bagi kamu pengetahuan, saya tambah lagi ya, sebetulnya cukup bagi kamu contoh yang nyata bahwa sesungguhnya para nabi, sholawat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka semua, wal awliya, dan para wali-wali Allah al-mutawakkilin, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yatlubu rizqan fil akthar wal a'am. Sebagian besar di antara mereka tidak cari rezeki, tidak keluar cari rezeki, tidak kerja, tidak punya mata pencaharian. Tapi kalau ada kata-kata akthar sebagian besar, berarti ada tidak yang kerja? Ada yang kerja. Tapi sebagian besar para wali, para nabi, sebagian besar tidak punya mata pencaharian. Itu tidak hidup dia itu tak apa, tidak apa sana kemari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kerja ada. Nah ini sudah menunjukkan dalam posisi sehari-hari dan kenyataannya sehari-hari, memang ada yang dibentuk seperti ini oleh Allah, ada yang dibentuk dengan cara yang lain datangnya. Tapi datangnya rezeki itu sama-sama kedua kelompok ini tidak tahu dari arah yang mana. Itu murni dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya dijelaskan juga oleh Ibn Abbas al-Kandari di dalam kitabnya Al-Hikam, dalam Al-Hikam. Dia mengatakan makhluk itu memang terbagi dari dua kelompok. Kelompok yang harus mendapatkan sesuatu di kasar dengan mata pencaharian, ada yang memberi kasbin tanpa harus memiliki mata pencaharian. Yang kedua-duanya sebetulnya rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan bahas dulu, lanjutkan dulu, nanti malah membuat bingung ya. Kita lanjutkan lagi.
Dan kita dapati sebagian besar di antara mereka mengkhususkan hidupnya untuk ibadah. Wabil ijma, secara kesimpulan atau kesepakatan, annahum lam yakunu tarikina li amrillahi ta'ala wala asina lahu ta'ala bidzalika. Secara kesepakatan semua orang pasti menyepakati mereka para nabi dan para wali itu tidak meninggalkan perintah Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Kenapa kalau dia mengatakan seperti ini? Sebab kalau mencari rezeki itu hukumnya wajib, berarti para nabi itu meninggalkan perintah, bermaksiat kepada Allah SWT. Yang kami kenal wali-wali itu sebagian besar, berarti dia meninggalkan perintah Allah, bermaksiat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena menurut kamu rezeki itu wajib dicari. Imam Ghazali itu sudah mau menjelaskan, karena rezeki itu tidak wajib dicari, maka kita dapati sebagian besar nabi dan sebagian besar wali tidak cari rezeki. Rezekinya yang memang menghampiri mereka. Paham maksudnya? Fatabayyana laka anna talab rizqi wa asbabihi laisa bi amrin lazimin lil 'abdi. Dari sini harusnya menjadi jelas bagi kalian bahwa mencari rezeki dan mencari sebab-sebab datangnya rezeki bukanlah perkara yang wajib bagi seorang hamba. Sekali lagi saya garis bawahi, bukan perkara yang wajib, berarti bukan juga perkara yang haram. Artinya hamba itu boleh cari, boleh tidak cari, boleh tidak cari rezeki. Nah, siapa hamba yang harus punya mata pencarian? Hamba itu boleh punya mata pencarian, bukan salah, bukan boleh cari, boleh tidak cari. Hamba itu boleh punya mata pencarian dan boleh tidak punya mata pencarian. Siapa hamba yang boleh punya boleh tidak punya mata pencarian, dan siapa hamba yang harus punya mata pencarian? Ini nanti akan dibahas di kita, akan dibahas. Fa'inulka, jika kamu bertanya, hal yazidur rizqu bitalab wa hal yanqus bitarkit talab. Kalau kamu sekarang bertanya, apakah rezeki saya itu bertambah dengan saya mencari rezeki, atau apakah rezeki saya itu berkurang dengan saya meninggalkan mencari rezeki? Berarti pertanyaannya, apakah kalau saya giat mencari rezeki saya itu bertambah, atau kalau saya tidak cari rezeki, apakah rezeki saya dari Allah itu berkurang? Nah, kalau tadi kan pertanyaan, kalau tadi pembahasannya saya dapat rezeki apa enggak? Rezeki tidak harus dicari. Tapi saya kalau tidak cari rezeki, saya pasti kamu dapat rezeki, jamin kalau ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya cari rezeki, apakah saya akan dapat tambahan rezeki dari Allah SWT? Dan kalau saya meninggalkan mencari rezeki, apakah rezeki saya itu akan berkurang? Timbul pertanyaan baru. Qultu kalla, sekali-kali tidak. Ketika kamu mencari rezeki, rezekimu tidak bertambah dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ketika kamu meninggalkan mencari rezeki, ya rezekimu juga tidak akan berkurang dari sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu maktubun fil lawhil mahfuz muqaddarun mu'aqqatun la tabdila li hukmillah wa la taghyira li qismatihi wa kitabatihi. Karena sesungguhnya rezeki itu sudah tercatat semua di Lauhul Mahfuz. Rezekinya semua yang duduk di ruangan ini, yang di luar, semuanya sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Muqaddarun itu jatahnya sudah
ukurannya sudah ditentukan. Berapa ton beras yang masuk ke perut kita sudah tercatat. Berapa galon air yang masuk ke perut kita sudah tercatat. Mu'aqqatun, dan tercatat pula masuknya kapan. Masuknya kapan menurut kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki yang beras Pakistan masuknya ke perut kita tanggal sekian jam sekian detik sekian apa masuk, sudah dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li hukmillah, dan tidak ada gantinya hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala taghyir, dan tidak ada yang bisa merubah li qismatihi wa kitabatihi, apa yang sudah dibagi dan dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz itu, tidak ada yang bisa merubahnya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya bukan kita tidak boleh cari tambahan, bukan itu. Maksudnya ya kamu kalau keluar cari tambahan, jangan pernah menyangka kamu dapat tambahan rezeki itu karena planning kerja kamu ini. Karena sebetulnya apa yang sampai ke kamu itu sudah dicatat oleh Allah. Terus faedahnya saya kerja itu apa? Jadi kalau kamu kerja niatnya baik, ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu jangan pernah memiliki keyakinan karena saya giat kerja, rezeki saya jadi banyak. Itu kerjanya biasa-biasa, rezekinya ya apa? Tidak ada itu. Dalam keyakinan tidak boleh kita seperti itu. Kenapa? Kata Imam Ghazali ini ya. Lihat. Hada was sahih inda ulama'ina. Inilah yang benar menurut ulama-ulama kami radhiyallahu anhu dalam keyakinan ini. Khilafa ma dhahaba ilaihi ba'du ashabi Hatim wa Syaqiq. Namun ada perbedaan pendapat dalam cara pandang sebagian sahabat-sahabat Hatim dan Syaqiq. Hatim itu ya, Hatim al-Qasam ya. Kalau Syaqiq ini Syaqiq bin Ibrahim termasuk ulama besar juga. Tapi bukan mereka berdua ya. Sahabat-sahabat, maksudnya muridnya Hatim dan muridnya Syaqiq ini punya pendapat yang berbeda dengan pendapatnya ulama-ulama besar. Apa pendapat mereka? Inna rizqa la yazid wa la yanqus bi fi'lil 'abdi. Menurut pendapat mereka, rezeki itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang dikarenakan perbuatan atau usaha seorang hamba. Pendapat mereka ya. Jadi usahanya hamba itu tidak bisa menambah rezeki, tidak bisa mengurangi rezeki. Lakin normal yazid wa yanqus. Tapi harta bisa bertambah, bisa berkurang. Mungkin rezekinya itu rezeki yang masuk ke dia tidak mungkin bertambah dan berkurang, tapi hartanya bisa bertambah dan berkurang menurut mereka dengan mencari atau tidak mencari. Ini pendapat yang menyimpang menurut Imam Ghazali. Makanya dia mengatakan wahada fasidun. Ini pendapat yang rusak, pendapat yang menyimpang. Mengapa? Karena dalilnya fil mawdi'in wahid. Sebab dalil untuk dua kalimat di atas itu dalilnya satu. Maksudnya kamu katakan rezeki tidak bertambah dan tidak kurang dan harta bisa bertambah, padahal dalilnya sama. Harta itu kan termasuk bagian dari rezeki. Dari kami dia mengatakan dalil fil mawdi'in wahid wa huwa al-kitabah wal qismah. Dalilnya semua ya sudah ditentukan dan sudah dibagi oleh Allah SWT. Harta yang di rumahmu, yang di saldomu itu ya sudah ditentukan dan dibagi oleh Allah. Wa ilaihi al-isyaratu qauli ta'ala. Pendapat ini seperti yang ditunjuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, agar
yang datang kepada kalian. Itu apa itu ayatnya sebelumnya? Nabro'ah. Coba kita lihat ya ayatnya. Ini ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah satu musibah pun terjadi di muka bumi ini. Berarti kalau tidak satu musibah, manfaatnya juga seperti itu. Tidaklah satu musibah pun terjadi di muka bumi ini atau di dalam dirimu illa fi kitabin, kecuali sudah tercatat di kitab di Lauhul Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami lepaskan waktunya, sebelum dilepaskan di waktunya sudah ditulis semuanya. Jadi ini semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi, sudah ditulis satu-satu kata Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Karena semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ayat ini, likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Kenapa Allah menjelaskan ini? Supaya kalian itu tidak sedih kalau kalian kehilangan sesuatu. Kalau kita kehilangan sesuatu, ya sudah tercatat dari zaman dulu, apa sedih. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh nyari, enggak. Boleh kamu nyari. Tapi yang tidak dibolehkan itu kan sebetulnya keterikatan. Ini kenapa sih Imam Ghazali membahas ini? Supaya memutus ikatan-ikatan kita kepada selain Allah SWT. Boleh kamu nyari, tapi nggak usah sampai sedih kamu bilang apa? Oh, saya suka hilang. Ya Allah, kenapa? Dia sudah 1 juta hilang itu, ya hilang. Kamu mau cari jungkir balik, ya itu sudah dicatat sama Allah SWT. Nggak usah sedih. Begitu pula kata Allah SWT, walau tafrahu bima atakum. Kalau kamu dapat 1 juta, tidak usah hilang sampai jungkir balik ketawa terus 1 hari. Biasa. Itu dunia sudah dicatat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tinggal terima aja. Bersyukur boleh enggak? Jelas lah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa boleh enggak? Boleh kamu berdoa. Yang tidak boleh kalau itu sampai mengganggu hati. Ketika kehilangan harta, kamu satu sedih, stres, masuk rumah sakit jiwa. Ibu orang masuk rumah sakit jiwa. Apa ini? Kehilangan harta. Atau kamu dapat bonus, wah, gila, gembira hati kamu lebih daripada kamu baca Al-Quran, lebih dari ketika kamu sholat. Ini kalau orang tidak memiliki visi dan misi seperti Imam Ghazali, ya dia akan menganggap ini pelajaran gila. Karena ini kita sedang baca sesuatu yang gila. Kalau kita tidak punya visi misi, makanya dari awal Imam Ghazali itu sudah wanti-wanti, sudah bicara. Kalau kamu mau menempuh jalannya para wali, jalannya para hamba, ya kamu harus siap ikhlas. Kalau enggak usah baca buku saya, jadi orang awam biasa saja. Ini kan buku, kalau kita mau jadi orang yang betul-betul punya kedudukan di sisi Allah, ya kita harus punya sikap mental seperti ini. Harus punya sikap mental seperti ini. Dia mengatakan, walau kana bitolab yazid, wa bitarki yanqus, lakana lil asa wal farh mawdhi'un. Kalau andai kata harta itu bisa bertambah dengan giat mencari atau berkurang dengan meninggalkannya, maka Allah tidak akan melarang orang itu sedih dan tidak akan melarang orang itu bahagia ketika dapat. Tapi karena kita itu kehilangan, karena harta itu datangnya bukan dari kita, terus yang kita sedihkan apa kalau kehilangan? Itu bukan dari kita, kamu tidak bisa. Orang itu akan sedih kehilangan harta ketika di dalam otaknya dia berpikir harta itu datang karena usahanya. Dia akan sedih ketika kehilangan harta.
Dan orang akan gila sekali ketika mendapat harta, ketika di otaknya itu dia berpikir harta ini datang karena usaha saya. Tapi ketika orang itu sadar, jiwanya sadar bahwa yang datang ke saya ini semua sudah tercatat. Kamu berusaha buat apa? Ya saya berusaha karena beribadah. Tapi semua yang datang, yang hilang, ini semuanya sudah datang. Berarti saya ini sebetulnya tidak berusaha ya sudah seperti ini. Ya, dia tidak akan mengalami kesedihan. Ida al-asar al-farah mawdi'un idha huwa basar wa tawana hatta fatahu wa jadda wa syammar hatta hassalahu. Jadi semua sudah tercatat. Kalau dia umpamanya lalai, usahanya pelan-pelan, tidak menjadikan dia itu kehilangan apa-apa, itu tidak menentukan dia kehilangan apa-apa. Atau sebaliknya, kalau dia bersungguh-sungguh dalam berusaha, itu juga tidak menentukan hasil yang dia dapat. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka bisa ya, Nabi bersabda kepada seorang yang minta kelaparan. Nabi mengatakan, haka laulam taktiha la atat. Kata Nabi, nih maksudnya ambil ini, ambillah ini. Kata Rasulullah, itu yang diberikan oleh Nabi kurma. Kalau tentang saya kasih kurma. Tapi Nabi ini mau mentarbiah batin si peminta itu. Ini untuk kamu, ambil ini untuk kamu. Kalau ini tidak aku berikan ke kamu, ya dia tetap datang ke kamu. Artinya sebetulnya tanpa kamu minta-minta, kurma ini bakal datang ke kamu karena Allah sudah menentukan ini punya kamu. Kata Nabi Muhammad. Ini Nabi itu sebetulnya mau mentarbiah keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasallam, "Law nadda ahadukum min rizqihi la adrakahu kama yudrikuhul maut." Nadda yang dimaksud nada itu harap. Lau nada ahadukum min rizqihi, kalau andai kata seseorang di antara kalian lari dari rezekinya, nggak mau deh. Istilahnya, umpamanya lari dari rezeki itu bagaimana? Naik ke gunung atau masuk ke rumahnya, ditutup rumahnya. Kalau seseorang lari dari rezekinya, la adrakahu, maka rezeki itu akan mencari. Jadi sebetulnya rezeki itu pasti datang ke tempat kita yang sudah ditentukan oleh Allah, pasti sampai ke kita. Kalau kamu lari dari rezeki kamu, ya rezeki kamu akan kejar kamu. Karena yudrikuhul maut, seperti kematian rezeki itu. Seperti kematian, mati itu kita mau lari kemana? Ya mati itu mengejar kita. Rezeki juga seperti itu. Kamu mau lari kemana? Kalau itu sudah ditentukan untukmu, pasti akan sampai ke kamu. Nah ini waktunya sudah habis. Ini sebetulnya tidak boleh diputus, tapi sudah nanti dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Saya tutup seperti yang pernah saya sampaikan dulu, ya, cerita Bani Israil di zaman Nabi Musa. Ada satu Bani Israil yang tanya kepada Nabi Musa, "Hei Musa, ini satu butir gandum ini rezekinya sama. Kamu bilang rezeki semua ditentukan oleh Allah." Iya, kata Musa. Ini ada satu butir gandum rezekinya sama.
rezekinya ayam yang ada di kampung sebelah, bukan di kampung situ, di kampung sebelah. Begitu, itu cara Tuhan ya. Ini ya, saksikan semua. Ini gandum ini saya telah pulang ke rumah, gandumnya ditelan itu berhenti di tenggorok, dan bisa turun, dan bisa turun ke perutnya. Akhirnya dia kesakitan, berhenti terus. Dia berusaha dan bisa turun ke dalam gandumnya. Pergi ke dokter di kampungnya dia diperiksa. Ini saya tak paham, ini baru buat saya. Tapi saya punya guru lebih pintar dari saya. Di mana dia? Di kampung sebelah, kampung yang ditunjuk oleh Nabi Musa. Kampung sebelah ya, guru saya. Ya sudah, jalan dia. Karena tidak bisa masuk berhari-hari. Jalan dia ke kampung itu. Sampai di kampung itu, tanya alamat dokter yang ditunjuk. Sampai ke alamat dokternya itu dia jalan di kalangan rumahnya, tersedak itu keluar gandumnya itu sudah berhari-hari itu keluar jatuh gandumnya, habis itu ada ayam lewat dipakai. Dia itu berarti jadi kurirnya gandum itu. Kalau nggak ditelan sama dia, gandumnya nggak sampai ke kampung sebelah. Biasanya dengan dia kalau nggak satu butir gandum itu selesai, itu punya dia enggak. Justru Allah mau mengirim gandum itu ke kampung sebelah melalui dia menelan gandum tadi sampai ke makanannya dokter. Nah, tapi kita harus bisa membedakan antara hakikat dengan ikhtiar sehari-hari. Ini sebetulnya yang dibahas ini yang ada di dalam hati maksudnya gitu. Kalau kita saya kerja baru dapat rezeki. Ya, kamu mau kerja itu kerja kamu ditentukan tidak sama Allah SWT? Ya ditentukan juga oleh Allah SWT. Kalau kamu dapat rezeki dari kerjamu, ya berarti Allah SWT sudah menentukan sebab datangnya rezeki yang dibagi itu melalui pekerjaan. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali. Kadang kita buka toko kerja, rezekinya nggak dari toko yang kita buka, dari tempatnya lain. Jadi seperti itu. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan. Ya Rabbana taqabbal bi annana taqabbal wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah tafsir li kulli hawba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sahiril khillani wa kulli mahabba aw jiratin aw subba wal muslimina ajma'in amin rabbi isma' fadlan wa judan manna ala bittisabil minna bil mustafa rasuli nafta bi kulli suli bil mustafa rasuli nafta bi kulli suli bil mustafa rasuli nafta bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi radal abdi wa alihi wa sahbihi dan tasisuhi wal